1 sampai dengan angka 5. Cara motivator memberikan modul MTK 2A yaitu dengan cara berdialog terlebih dahulu, lalu memberi motivasi kepada anak, lalu menuntut anak untuk menulis secara tepat angka 1 sampai dengan angka 5 sambil dibimbing. Setelah itu, berikan reward dan evaluasi kepada anak. Untuk modul MTK 2A tidak harus dikerjakan, yang penting anak sudah mengikuti proses. Tahap selanjutnya setelah modul MTK 2A yaitu MTK 2B. Bagian B, modul matematika 2B. Syarat sebelum diberikan modul MTK 2B yaitu anak sudah harus terampil MTK 2A. Tujuan khusus dari MTK 2B yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 2B. Tujuan khusus MTK 2B yaitu anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10. Cara motivator memberikan modul MTK 2B yaitu pertama, anak diajak berdialog terlebih dahulu, lalu diberi motivasi. Setelah itu, anak menulis angka bilangan 6 sampai dengan 10 sambil kita bimbing. Lalu setelah itu kita beri reward dan evaluasi terhadap anak. Untuk modul MTK 2B tidak perlu diselesaikan juga tidak apa-apa, yang penting anak sudah mengikuti prosesnya. Cara evaluasi tujuan utama dari MTK 2B yaitu lihat ekspresi anak, apakah menyenangkan, pastikan anak tertarik sehingga anak antusias dan semangat saat bermain modul. Tahapan selanjutnya setelah MTK 2B yaitu MTK 4A dengan syarat anak sudah terampil di MTK 2B. Bagian C, modul MTK 3A. Syarat sebelum memberikan modul MTK 3A yaitu anak harus sudah terampil MTK 1B atau mengenal simbol 0 sampai dengan 10. Tujuan utama dari modul MTK 3A yaitu agar anak menyukai dan senang bermain modul MTK 3A. Untuk tujuan khusus di modul MTK 3A yaitu anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Cara motivator memberikan modul MTK 3A yaitu berdialog terlebih dahulu dan memberi motivasi kepada anak, lalu arahkan kepada anak dan kita bimbing anak dengan cara mencontohkan cara menghitung tanpa menyimpan. Contoh, 1 ditambah 3, 1 jari kanan, 2 jari kiri, dihitung semuanya, 1, 2, 3. Lalu ajak anak untuk tarik garis sesuai angka yang sudah sesuai. Tidak lupa untuk memberikan reward kepada anak dan evaluasi. Cara mengevaluasi tujuan utama dari modul MTK 3A yaitu lihat ekspresi anak, perhatikan sikap anak, pastikan anak tertarik sehingga anak antusias dan semangat untuk bermain modul MTK 3A. Cara mengevaluasi tujuan khusus di modul MTK 3A yaitu motivator melakukan dengan cara yang menyenangkan, menggunakan modul MTK 3A agar anak dapat terampil dan dapat mengerjakan modul MTK 3A dengan tepat dan juga dapat membilang
bilangan dengan cara menyimpan. Tahap selanjutnya setelah MTK 3A yaitu MTK 3B. Bagian D, MTK 3B. Syarat sebelum memberikan modul MTK 3B yaitu anak sudah harus terampil di modul MTK 3A. Tujuan utama dari modul MTK 3B yaitu agar anak menyukai dan tertarik bermain kegiatan modul MTK 3B. Untuk tujuan khusus MTK 3B yaitu anak mengerti konsep penjumlahan dengan cara menyimpan. Cara motivator menyampaikan modul MTK 3B yaitu ajak anak berdialog, lalu beri anak motivasi. Setelah itu kita arahkan anak untuk bermain. Kita contohkan, kita bimbing anak untuk berhitung dengan cara menyimpan. Contoh, kakak sekarang kita bermain modul dengan cara menyimpan ya. Contohnya 5 ditambah 3, 5-nya di mulut, 3 di jari. 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Setelah itu anak menarik garis ke jawaban yang sesuai. Setelah selesai, jangan lupa berikan reward kepada anak dan mengevaluasinya. Untuk modul MTK 3B tidak apa-apa jika anak tidak menyelesaikannya, yang penting anak sudah mengikuti prosesnya. Cara mengevaluasi tujuan utama dari modul MTK 3A yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak, apakah anak tertarik sehingga anak antusias dan semangat untuk bermain modul MTK 3B. Tujuan evaluasi tujuan khusus dari MTK 3B yaitu pastikan anak mampu membilang dengan atau berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul. Tahap selanjutnya setelah MTK 3B yaitu modul MTK 4A. Sekian untuk soal di hari ke-22 sudah saya jawab semua. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.